Diawali dengan pertarungan antar murid, Xiaoyan terlihat juga menonton. Tak berapa lama tiba-tiba ada angin kencang, semuanya bingung dengan apa yang terjadi. Salah satu murid menunjuk ke arah langit, rupanya itu adalah penghalang halaman dalam. Seseorang datang, ia menyayangkan Akademi Jianan tidak menyambut kedatangannya, mengira jika Mang Tianzi lah yang mengajari mereka seperti ini. Sepertinya Xiaoyan mengetahui siapa yang datang kali ini, ia pun menggunakan sayap tulang yang baru ia buat. Xian dan Xiao Yixian juga terbang mengikuti Xiaoyan. Ada perahu jatuh hingga bebatuan pun jatuh dari langit, membuat para murid panik. Selain itu nampak hujan salju, tanah di tempat itu pun perlahan menjadi es. Ketika seorang murid pasrah, ada batu besar yang mengarah kepadanya. Tetua Agung Suhian muncul untuk menyelamatkan murid tersebut. Tetua Agung Suhian memerintah semua siswa untuk mundur dan mengingatkan untuk jangan sampai terkena hawa dingin. Terlihat orang-orang Lembah Moyan yang dipimpin langsung oleh Dimo Han Feng juga berada bersama mereka. Atas apa yang dilakukan oleh Pak Tua Dimo menerobos Akademi Jianan, Suhian bertanya apakah berinisiatif untuk memulai peperangan. Pak Tua Dimo hanya tertawa kecil. Ia mengatakan terakhir kali ia bertemu dengan Suhian hanya puncak Dou Huang. Sekarang mencapai Dou Zong, kau semakin sok hebat. Jika kau tahu diri, serahkan Xiaoyan. Dia berani membunuh 3 tetua dari Lembah Moyan. Aku harus membuat perhitungan dengannya. Fang Yan dan 2 lainnya yang ingin membunuh Xiaoyan. Dari perkataanmu ini, apakah Xiaoyan perlu membiarkan mereka membunuhnya? Rupanya Suhian ingin melindungi Xiaoyan. Kalau begitu, Dimo menyuruh Suhian untuk meminta Mang Tianzi keluar untuk berbicara dengan dirinya. Jika Dekan ada di sini, Dimo tak akan berani mengerahkan pasukannya ke sini. Mendengar itu tentu Dimo tak terima karena dirinya tidaklah takut dengan Mang Tianzi. Ia mengingatkan jika tidak menyerahkan Xiaoyan, dirinya pasti akan meratakan halaman dalam. Xiaoyan datang dari arah belakang. Ia pura-pura terkejut. Dimo mengingat namanya. Han Feng melihat Xiaoyan dengan mata penuh kebencian. Han Feng memberitahu jika Fang Yan dan 2 lainnya tewas di tangan bocah ini. Cairan bodi juga direbut olehnya. Dimo berbaik hati menawarkan Xiaoyan untuk pergi bersamanya, atau lebih memilih dirinya perlu mematahkan kaki dan tangan Xiaoyan terlebih dulu lalu membawa Xiaoyan pergi. Suhian mengingatkan Dimo jika berani menyerang dirinya akan bertarung dengan nyawanya, untuk menunjukkan bahwa Dimo tak bisa bertindak sembarangan di Akademi Jianan. Tentu Dimo tidak takut karena Suhian bukanlah Mang Tianzi. Siapapun yang berani membantu Xiaoyan, dia adalah musuh Lembah Moyan. Xiaoyan merasa tujuan Dimo yang sebenarnya adalah cairan bodi. Dimo menyerang Xiaoyan. Serangan itu dihentikan oleh Xiao Yixian. Xiao Yixian sampai terpental karena kuatnya serangan Dimo. Untung saja Xiao Yixian tidak apa-apa. Ia mengingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati karena Dimo sangatlah kuat. Berdasarkan kemampuan mereka saat ini, mungkin bukanlah lawannya. Dimo tak menyangka gadis muda di depannya sudah mencapai tingkat Dou Zong. Mungkinkah sudah semudah itu sekarang untuk mencapai tingkat Dou Zong? Hal itu karena tidak semua orang sama dengan Dimo. Sudah berlatih bertahun-tahun tapi masih tidak ada kemajuan. Han Feng mendekati Dimo. Ia berkata dirinya akan menghadapi Suhian, sedangkan gadis Dou Zong dan Xiaoyan ia serahkan kepada Dimo. Setelah menangkap bocah itu, Dimo bisa menghukumnya sesuka hati.
Mengenang pertemanan dirinya dengan Mang Tianzi, Master Lembah Moyan tidak akan melukai siswa halaman dalam, tapi hari ini dirinya pasti akan merenggut nyawa Xiaoyan. Sughian mengingatkan untuk tidak gegabah dan meminta para tetua untuk melindungi para murid. Ia juga mengingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati. Kemampuan Pak Tua Dimo tidak bisa diprediksi. Xiaoyan dalam hati berkata, jika terpaksa aku akan menggunakan jurus itu. Sughian mulai penyerangan, ia dihadang oleh Han Feng. Dimo akan memberitahu akibat dari menyinggung Lembah Moyan. Dimo tak takut jika mereka menyerang bersama. Xiao Yixian akan menghadapi Dimo karena kesenjangan Xiaoyan dan Dimo terlalu besar. Namun Xiaoyan menyarankan untuk menyerang bersama. Xiao Yixian sendiri bukanlah tandingan dari Pak Tua Dimo. Ia bisa melindungi dirinya sendiri, jadi Xiao Yixian tak perlu mengkhawatirkan dirinya. Xian ingin ikut dalam pertarungan namun dilarang oleh Xiaoyan karena kali ini lawannya berbeda dan meminta Xian turun dulu untuk melindungi para siswa. Xian pun dengan berat hati nurut apa kata Papa Oyen. Xiao Yixian mengeluarkan pedangnya bersiap menyerang Dimo. Serangannya pun dengan mudah dibekukan oleh Dimo. Dimo tak menyangka gadis ini jugalah seorang ahli racun. Ia mengakui jika ia telah meremehkan Xiao Yixian. Xiao Yixian menghunuskan pedangnya namun tertahan oleh gumpalan es, bahkan membuat pedangnya ikut membeku. Xiao Yixian mengingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati karena Pak Tua Dimo menuju ke arah Xiaoyan. Dimo ingin membunuh Xiaoyan terlebih dulu. Meski nampak serangan Dimo mengenai Xiaoyan, tapi nyatanya Xiaoyan berhasil menghindarinya tepat waktu. Xiaoyan tertangkap oleh tangan besar yang dikeluarkan oleh Dimo. Dimo terkejut Xiaoyan bisa menghancurkan teknik miliknya dengan api surgawi. Mengetahui Xiaoyan memiliki api surgawi, ia tahu mengapa Fang Yan dan lainnya bisa mati di tangan Xiaoyan. Hal ini membuat Dimo semakin tertarik dengan Xiaoyan. Xiao Yixian tangannya sampai membeku namun ia tetap bilang jika dirinya baik-baik saja di hadapan Xiaoyan. Wu Hao melihat situasi sekarang agak berbahaya. Pak Tua Dimo bukanlah orang biasa. Meski Xiaoyan dibantu oleh Dou Zong, peluang menang juga sangatlah rendah. Ujia meminta Wu Hao untuk bersiap jika terjadi sesuatu mereka pun hanya bisa bertarung. Pak Tua Dimo berjalan pelan ke arah Xiaoyan. Pak Tua ini sungguh hebat, bahkan bisa mempengaruhi cuaca dalam skala kecil. Kekuatannya setidaknya mencapai Dou Zong bintang 7. Xiao Yixian merasa sulit untuk melawannya, namun dengan trik Xiaoyan belum tentu tidak ada peluang. Xiao Yixian bergegas maju menyerang Dimo. Xiaoyan bersiap untuk menggunakan tekniknya. Hanya Dou Zong bintang 4 beraninya berlagak di depannya. Karena mencari mati maka Dimo akan membunuh Xiao Yixian terlebih dahulu. Dimo berencana membunuh Xiaoyan dan Xiao Yixian bersama. Dimo menyerang menggunakan duri es. Xiao Yixian menahannya dengan sekuat tenaga. Dimo menggunakan teknik pedang kondensasi es. Xiao Yixian menahannya dengan tangan iblis racun. Pedang itu meledak berubah menjadi duri es yang membuat Xiao Yixian kesulitan untuk menghindarinya.
Dimo mengakui jika Xiao Yixian lumayan hebat. Jika Xiao Yixian bersedia pergi, ia berjanji tidak akan mencari masalah dengan Xiao Yixian. Xiao Yixian tak akan percaya dengan omongan dari Dimo. Nampak Xiao Yixian kesulitan menghalau serangan dari Pak Tua Dimo. Xiao Yan hampir siap dengan jurusnya. Ketika Xiao Yixian sudah pasrah jika dirinya mati, Xiao Yan menyelesaikan tekniknya tepat waktu. Xiao Yan menggunakan segel pembalik laut. Pak Tua Dimo menahannya. Benturan kekuatan itu sangat dahsyat. Xiao Yan pun sampai terluka menggunakan teknik itu. Terlihat tangan Pak Tua Dimo ada noda darah, namun ia tak menunjukkannya. Kali ini ia akan mewakili Fang Yan dan lainnya untuk merenggut nyawa Xiao Yan. Target Dimo kali ini adalah Xiao Yan. Meski Xiao Yixian ingin menghadang, namun fokus Dimo tetap kepada Xiao Yan. Mereka pun melakukan kejar-kejaran. Xiao Yixian muntah darah. Xiao Yan pun juga muntah darah. Xiao Yixian melihat itu, ia berencana untuk menggunakan tubuh racun. Pak Tua Dimo bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini? Xiao Yan sangat khawatir. Ia tak berharap Xiao Yixian menggunakan teknik ini kembali karena bisa saja Xiao Yixian mati. Xiao Yixian melakukan ini untuk mengulur waktu yang cukup untuk Xiao Yan. Xiao Yan dengan berat hati meminta Xiao Yixian untuk membantu mengulur waktu sejenak dan sisanya akan ia tangani. Meski Dimo tidak tahu mengapa kemampuan Xiao Yixian meningkat pesat, tapi paling tinggi hanya mencapai Daozong bintang 5. Dirinya sudah mencapai Daozong bintang 7. Mereka pun saling adu kekuatan. Xiao Yixian mengingatkan beraninya menghisap energi dingin yang terkena darahnya ke dalam tubuh. Sebagai Daozong bintang 7, Dimo termasuk pelit karena energi dingin yang sedikit saja dihisap kembali oleh Dimo. Namun bagi Dimo itu hanyalah trik sepele. Darah beracun ini mungkin mematikan bagi master biasa, tapi tidak ada gunanya bagi dirinya. Xiao Yixian tak menyangka Pak Tua Dimo memaksa darah beracun keluar dari dalam tubuh. Sekarang giliran Dimo menyerang Xiao Yixian, membuat awan racun yang menyelimuti mereka pun meledak dan menghilang. Menurut Xiao Yan, Angry Buddha Lotus Flame yang hanya 2 api surgawi saja takutnya tak bisa menghadapi Pak Tua Dimo. Ia pun hanya bisa meminjam api surgawi milik gurunya.